Terus why you choose Filipina? Why you choose Indonesia? Padahal Bapak kan datangnya ke Filipina. Masih ada banyak masalah. Saya lihat Indonesia, wah panas sekali, macetnya parah, orangnya tidur di jalan. So, I need to find the stuff by myself dari zero. Aku sedikit bohong ya, jadi aku kan pintar IT loh. Like I'm a new Japanese entrepreneur. So someone, ayo kerja sama-sama saya. Dan di Indonesia, Tantangan di Indonesia dan tantangan membuat Time Door sampai bisa sebesar ini itu apa? makanannya pedas. Halo semuanya, welcome to Gen Z Kepoin Orang Jepang. Kali ini aku bersama Nadia dan juga aku memiliki tamu spesial sekali dan orang-orang pasti udah pada tahu siapa. And langsung aja, welcome to our CEO, Pak Yutaka Tokunaga. Hai, halo guys. Kayak halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Sibuk apa? Sibuk Akhir-akhir kerja ini. lah, saya Sibuk kerja kerja. terus. Iya, Keluar kota gitu apa enggak? saya keluar kota sering. Kemarin itu Kemarin ke Jakarta. Oh iya, oke. Jadi aku mau perkenalan dulu sedikit tentang Pak Yutaka Tokunaga. Jadi Bapak ini itu merupakan CEO dari Time Door Indonesia, right? Yes. And then beliau ini pindah dari Tokyo ke Bali pada tahun 2014. Ya, dan sekarang ini Bapak itu udah mendirikan Time Door Indonesia dan sekarang udah ada sister company-nya yaitu Time Door Academy yang udah tersebar di berbagai negara, itu lebih dari 40 cabang. Benar sekali. Ya. Oke, dan sekarang without any further ado, kita bakal kepoin tentang apa sih gitu yang menginspirasi Bapak gitu sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk pindah dari Jepang ke Indonesia and then mendirikan Time Door Indonesia ini. Oke. Jadi, apa pertanyaannya? What inspire you? Oh, what makes me inspired to come to Indonesia gitu yes. ya? Oh, oke. Jadi awalnya saya kan dulu kerja di Jepang. Saya grow up di Jepang. Terus 5 tahun saya kerja di Jepang, perusahaan Jepang di IT, bidang IT. Nah, setelah itu saya lihat nih, saya pariwisata. Lihat di Filipina. Tahu Filipina? I know Philippines. You know Filipina ya. Oke. Nah, saya ke Filipina, lihat orang-orang kurang mampu di sana. Wah, itu sangat shock menurut saya ya. Because it's so different with Japan, right? Iya, kalau di Jepang ada homeless. Tahu homeless? Iya, homeless. Tapi nggak ada street children. Okay. Kalau saya lihat di Manila, ada yang minta-minta uang makan atau angkat-angkat sampah untuk jual. Itu kan saya nggak pernah lihat di Jepang. Nah, dari itu saya merasa wah, something wrong. And then okay, I want to solve the issue of the society. Nah, dari itu saya ingin pindah dari Jepang ke negara berkembang seperti itu. Terus why you choose Filipina? Why you choose Indonesia? Padahal Bapak kan datangnya ke Filipina. Iya, jadi setelah itu saya belajar ya beberapa negara itu kayak gimana. Terus saya berkunjung Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia, Jakarta. Nah, saya kan berkembang di Tokyo, sangat kota ya. Saya lihat Singapura, Kuala Lumpur itu sudah hampir mirip seperti Tokyo kayak gitu kan. Jadi I don't feel like space of improvement. Tapi kalau saya lihat Indonesia, wah panas sekali, macetnya parah, orangnya tidur di jalan, polusinya apa-apa kan masih ada banyak masalah kayak gitu kan. Nah, masalah itu menurut saya space of improvement. Jadi I choose Indonesia because like so many space of improvement in this country kayak gitu. Okay, so you choose Indonesia. Then why you come to Bali? Yeah, it's also one of the reason because Jakarta kan kota. Saya berkembang di kota. Kota lifestyle is similar ya, I guess ya. So tujuan saya ke sini, one of the reason itu saya juga ingin berkembang sendiri sebagai orang kayak gitu kan.
So kalau di Bali culture-nya beda, vibes-nya beda, banyak kayak social entrepreneur juga, ada budaya Hindu, budaya Bali, makanan Bali, banyak orang bule-bule juga. Jadi apa ya, something different gitu kan. Jadi for me the different environment can develop myself. Oke. That's why I interested in Bali kayak Bali. gitu. Maybe from this new environment I can develop myself. Menurut saya environment can develop the human. So I want to develop in the different environment kayak gitu sih. Terus lebih tepatnya itu tuh lebih ke mencari suasana baru dari yang kota terus pengen ke Bali yang lebih damai gitu ya Pak ya? Damai sama udaranya. Udaranya lebih sejuk daripada Jakarta lah ya. Jakarta sakit. We all know that Jakarta itu polusinya parah ya. Kalau udah nyampe Bali udah. Oke Pak, saya mau tanya lagi gitu. Kenapa Bapak itu mau untuk mendirikan bisnis di sini yaitu PT Time Door Indonesia gitu? Saya nggak tertarik untuk santai, apa-apa itu nggak tertarik. Saya cuma tertarik kerja. Oh, oke. Kan Japanese style ya. Saya Iya. tertarik kerja aja. Tapi kerja not only for money ya. Kerja untuk membantu masyarakat. Kayak gitu kan. Jadi saya lihat, di Bali teknologi IT-nya masih kurang. Iya. Jadi bandingkan Jepang sama Indonesia, teknologinya masih sangat beda. Apalagi itu 2014 ya Pak? Ya, 2014 belum ada banyak aplikasinya, Gojek juga belum ada. Jadi, ini mungkin saya bisa bantu masyarakat ini seperti itu kan. So I start the IT business in Bali. Oke. Berarti itu aku dengar mulainya itu dari perusahaan rumahan gitu ya Pak ya? Ya, perusahaan rumah gitu. Perusahaannya di rumah saya gitu ya. Kan nggak ada uang. Iya. Don't mistaken ya, orang Jepang juga nggak ada uang. Not all Japanese is rich. Bikinnya tuh kayak start from zero. Completely from zero. Jadi saya juga mandinya airnya dingin, kayak kos-kosan sendiri. Terus saya sewa rumah, tapi sewa rumahnya untuk kantor. Jadi saya juga tinggal di rumah, terus di satu ruangan untuk kantor kayak gitu. Jadi nyatu sama kantor aja. Gitu. Benar. Terus Bapak mulainya itu bareng sama siapa gitu, sama teman Bapak yang dari Jepang kah? Atau misalkan Bapak ketemu sama orang Indonesia nih yang sama-sama pengen punya visi yang sama gitu sama Bapak? Jadi kan saya memang ada membantu dari Jepang, tapi mereka tinggal di Jepang. Jadi cuma dukun-dukun saja ya. So I need to find the staff by myself dari zero. Jadi karyawannya saya sendiri kan. Jadi saya berkunjung kampus-kampusnya, terus buat seminar. Aku sedikit bohong ya. Jadi aku kan pintar IT loh. Like I'm a new Japanese entrepreneur. So someone ayo kerja sama-sama saya kayak gitu kan. So ada beberapa orang percaya. Terus masuk ke kantor saya kayak gitu. Terus berarti pertama kali tuh karyawan ada berapa Pak? Kalau saya boleh tahu. Karyawan 5 atau 6 lah ya. 5 atau 6. Tapi semua fast graduate. Semua masih fast graduate atau masih kuliah kayak gitu. Oke. Tapi keren loh Bapak bisa kayak bikin mereka tuh percaya sama Bapak. Saya bisa lah gitu. Yes. Thank you for Japan ya. Maybe they believe Japanese brand, not me ya. Iya. Oke, I wanna know more. Sekarang itu kan Time Door Indonesia tuh udah ada sister company-nya, yaitu Time Door Academy. Benar. Ya kan? Aku pengen tahu, terus kan awalnya dari perusahaan IT, terus habis itu tiba-tiba pengen deh Time Door Academy, bikin akademi. Nah itu tuh alasannya apa sih Pak gitu? Apakah Bapak ada visi misi tertentu kah atau gimana? Alasannya itu tahun 2019, sebelum COVID ya. Jadi pemerintah Jepang, saya lihat mereka start namanya Giga School. Giga School itu pemerintahnya bagi-bagi laptop, tablet untuk semua anak-anak SD kayak gitu. Ya SD SMP. Jadi anak-anak Jepang harus wajib belajar komputer.
programming atau pakai teknologi untuk belajar matematika, bahasa Inggris, sains kayak gitu kan. Jadi wah, sudah kayak gitu ya. Saya kan orang IT, jurusan IT di Jepang. Saya belajar komputer di kampus, kan? Tapi zaman sekarang anak-anak SD sudah belajar programming dari kecil kayak gitu kan. Wah, itu beda banget nih. Bagaimana Indonesianya? Indonesia. Belum. Oke. So that's why, wah itu beda sekali nih masyarakat Jepang sama Indonesia. Tapi kan pendidikan IT itu sangat penting kan? Iya, betul. Kan kita semua pakai teknologi, tapi kenapa pemerintahnya nggak ajar? So if no one teach, ya udah saya coba bantu ajar untuk anak-anak seperti itu. Tapi kan pasti Bapak dapat kesulitan gitu loh Pak. Maksudnya kayak Bapak mulainya tuh gimana gitu biar kayak Tender Academy ini Bapak kenalin ke orang tua kah apa gimana gitu? Ya awalnya ya of course it's difficult ya. Kan saya juga backgroundnya nggak edukasi. Saya kan backgroundnya IT. So gimana nih cara ajarnya? So saya minta bantu staff programanya. Hey guys, please help. Awalnya volunteer, jadi gratis gitu. Saya kumpul-kumpul anak-anak di dekat rumah saya. Terus, yo guys, mari kita belajar buat game, website kayak gitu kan. Terus, oke, coba ajar. Nah, surprise-nya, wah, mereka kreatif banget. So, they made something wow, gitu kan. Beyond your expectation gitu ya? Yeah, beyond expectation. And then, it seems like they happy, but also they study. Iya. So semangat belajar. Jadi ya udah kita buatin ini bisnis daripada cuma hari Minggu aja kayak gitu kan. And then ya saya cari orang yang pintar-pintar pendidikan juga. Salah satunya Miss Tio yang co-foundernya Tender Academy. Dia kan belajar di UK untuk pendidikan IT. Dia masih cari-cari apa selanjutnya. Iya, untuk Indonesia gitu ya. Saya tolong bantu saya kan nggak tahu pendidikan kayak gitu kan. Iya. So ya dia oke. Coba bantu ya kayak gitu kan. And then we start Tender Academy together. Kayak gitu. Berarti pertama branch-nya itu ada di mana? Tender Academy? Di sini di Bali. Oh, di sini di Bali. 2019 itu berarti baru satu branch kah? Atau 2019 kita masih hari Minggu aja untuk gratis. Tapi 2020 ya kalau nggak salah kita start small branch di sini. Oke. Terus habis itu mulai ekspansi kemana gitu? Ya ekspansi kayak gitu kan. Kita buat cabang baru di Bali. After this we will expand kayak gitu kan. Tapi COVID-nya datang. Terus itu gimana dong kalau kayak gitu? Tutup lah, kan nggak boleh datang kan. Terus nggak online gitu? Ya, jadi mau atau enggak kita harus pindah ke online. Jadi baru buka cabang tapi harus tutup. Wah, sedih sekali kayak gitu kan. But ya, apa boleh buat? Coba lain. So, we change to online. Nah, itu surprisingly banyak yang mau. Kan anak-anak nggak ada kegiatan kan. So, di rumah apa nih mereka main-main game aja atau belajar kayak gitu kan. And then kita kan bisnisnya di Bali awalnya. But if online, Jakarta, Surabaya, Batam, Makassar, semua bisa kan? Bisa, iya betul. So dari sana lah mereka tahu Tender Academy. Bagus ya. And then kita bisa grow up dari sana kayak gitu. Berarti mulai normalnya dari online ke offline itu kapan Pak? Saat online ke offline? Iya, kayak kalau misalkan pas pandemi itu kan semua online ya. Jadi pandemi kan 2023 udah calm down gitu kan. Nah dari itu customer online-nya udah gak mau kayak gitu. Mereka sudah bosan di online. Aku mau tetap face to face kayak gitu kan. Kalau customer-nya mau offline, saya juga harus menyediakan offline kayak gitu kan. Kan harus customer oriented nih bisnisnya. Kalau kalian mau offline, saya buat offline. Nah, itu kita shift to online to offline.
jadi sebetulnya pandemi itu setidaknya membawa berkah gitu ya setidaknya. Iya, very dynamic ya Iya, pandemiknya. Tapi ya kita bisa survive lah ya. Iya. Mm-mm. Ya oke, kalau gitu berarti nggak semua yang terjadi di pandemi pada saat pandemi itu kayak membawa dampak buruk ya gitu ya. Ya, ada yang buruk, ada yang Ada baik, yang gitu lah ya. baik. Kita bisa belajar. Iya, dari kita bisa pengalaman. belajar ya. Kita bisa take a change lah dari sana ya Pak ya. Nah, sekali. Oke, terus sekarang itu kan Time Door Indonesia dan Time Door Academy itu sekarang branchnya udah banyak banget, udah 40 branch ya Pak ya. Ya, 40 branch dan bukan hanya di Indonesia tapi di Filipina, di Malaysia, ada di Mesir juga gitu. Dan terus gimana sih gitu? Aku pengen tahu tips and triknya kenapa bisa sampai dari yang perusahaan kecil jadi perusahaan besar sampai sekarang gitu. Saya nggak tahu perusahaan ini besar atau kecil, tapi cita-citanya besar gitu. Cita-citanya Ambisinya besar. Ambisinya besar. Saya nggak mau stay di Indonesia saja. Saya cita-citanya go global. Iya, global. Oke. Tapi semua negara berkembang kayak gitu, seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh, Mesir kayak gitu kan. Saya mau butuh bantu. Iya. So I of course I want to help the Indonesia, tapi not only Indonesia. Oke. We can help for the other country juga. Iya, iya. Jadi iya, ambisinya di sana. So if we have the dream, why we don't take action kayak gitu kan? Terus bisa loh masa pandemi kita ajar online dari online teacher to online student. Itu same format kita bisa pakai di Malaysia, Oke, ya. Filipina, Filipina, Bangladesh kayak iya. gitu. So why not? Why we don't challenge? Kayak gitu sih mindsetnya kita. Jadi intinya lebih ke kayak you have dream and just take the action Ya, gitu ya. biasanya orangnya kayak nanti aja lah, Nanti next aja step deh, aja, iya, next iya, step iya. aja. Oke. Saya masih di sini kayak gitu kan. Kalau saya enggak. Oke. Kalau saya oke, challenge, coba dulu kayak gitu kan. Coba dulu, kalau gagal nggak apa-apa Nggak kayak apa-apa, gitu. oke, iya, So iya, that's iya. my style. Iya, oke. Keren ya Bapak ya. Terima kasih. Itu berarti jadi pembelajaran juga kalau misalkan you have dream, just do it gitu ya. Benar. Okay, for the next question is, pengen tahu dari Jepang ke Indonesia itu kan bukan hal yang mudah ya Pak ya. Terus Yeah. kayak you started from zero. Apa sih tantangan lainnya gitu? Tantangan. Iya, tantangan Tantangan di Indonesia. tantangan di Indonesia dan tantangan membuat Time Door sampai bisa sebesar ini itu apa? Tantangannya apa ya? Makanannya pedas. It's for you ya. Iya, tantangannya. sakit perut gitu ya. Ya, tapi ya, I mean the everything change kan, makanannya juga, cara mandinya juga beda, Oke, bahasanya iya. beda, Oh, iya, bahasanya. budayanya beda. Tapi everything hard, but everything can be my study, iya, learning, benar, experience betul, kan. Makanan Indonesia pedas ya, but it's good. We know what you guys eat, kan? Budayanya beda. Yang hal-hal yang gak ada di Jepang tapi ada di Indonesia itu tahu apa? Apa? Salah satunya agama. Ya memang oke, Jepang iya. juga ada Ada, agamanya, iya. namanya Shinto. Tapi kita nggak pernah belajar sebagai oke. agama. Oh, We iya. just live as a Japanese. Tapi Indonesia kan ada Muslim, ada Hindu, Buddhist, Christian, macam-macam. Ya paling utamanya Muslim ya. Nah itu baru tahu loh saya pindah ke Indonesia dari Jepang. Jadi wow, something I didn't know ya, and then I can learn from that. Of course, it's a little bit confusing ya. Iya, Wah, iya pasti. saya nggak boleh makan babi ya. Oh, saya nggak boleh minum bir ya. Minum bir. Apa ya. Dan then harus respect kan Iya, iya. staffnya. Mau sholat kah, mau upacara kah, apakah. For me, everything only focus to business sebelumnya. iya. Tapi now I have bigger view kayak gitu kan. Iya. Oh, beda budaya, beda negara, saya juga harus adjust kayak gitu Iya, kan. you have to adjust gitu. Iya betul sih Pak. Bapak berarti culture shock ada kali ya? Culture shock.
So many. So many. Terus Bapak belajar bahasa Indonesia. Mhm. Itu dari 2014 langsung kah? Apa Bapak dari sebelumnya udah belajar bahasa Indonesia? Oh enggak. Oh enggak, Langsung sampai di Indonesia. belajar bahasa Indonesia. Mhm. Oh, oke. Susah nggak Pak bahasa Indonesia Pak? Susahnya susah, tapi karena saya tinggal di sini mau atau enggak harus pakai kan. Iya sih, So betul. ya, saya kan nggak terlalu masuk ke komunitas Jepang. Saya lebih fokus mau buat teman-teman Indonesia kayak gitu. Oke. Jadi turunnya minum, main bola, makan bersama, itu semua saya cari teman-teman Indo kayak gitu. Oke. Dari sana saya bisa itu belajar bahasa Indonesia juga. Jadi belajar bahasa Indonesia tuh ya dari keseharian aja lah ya. Iya, bisa. Oke. Oke, next question. Ini sih pencapaian Bapak yang paling membanggakan dari Tendor Indonesia itu apa? Pencapaian kayak saya bangga banget bisa sampai di titik ini tuh apa? Saya banggakan itu apa? Kayak saya owner gitu kah? Atau apa? Ya bisa kayak gitu. Kayak aku bangga bisa menjadi owner di perusahaan IT di Indonesia and it's getting bigger gitu loh. No, apa ya? Tapi I don't know. But now we do the business pendidikan juga, business IT juga. Nah, tahun ini kita 10 tahun anniversary gitu kan. Jadi kemarin kita buat acara di Bali. 1.000 peserta datang untuk event ini untuk celebrate Tendor 10 years kayak gitu kan. 1.000 orang loh, itu lumayan. Terus Itu bukan lumayan lagi Pak, itu keren Pak. keren kan. Jadi dari sana saya lihat many people kayak say thank you or say congrats to our company, to me. So that's like really awesome moment for me ya. Yeah, I really appreciate to the staff Tendor juga, klien Tendor juga. Ada banyak siswa yang anak-anak kecil yang belajar teknologi lewat kita kayak gitu kan. So I feel like wah, saya pindah dari Jepang ke Indonesia, saya buat kayak kontribusi ke masyarakat ini. That's really makes me proud of my life kayak gitu. Iya, oke. Of course lah you make like a big impact lah to Indonesia. Of course lah bukan hanya di Bali tapi di Jakarta juga, di daerah-daerah lain juga. Amin lebih besar ya, semoga lebih besar. Amin Pak, amin banget. Terus nih, aku ada pertanyaan selanjutnya. Kan Bapak dari Jepang. Bapak itu pasti udah tahu lah perusahaan IT di sana. IT di sana perkembangan di Jepang itu seperti apa? Dan perbedaan signifikannya tuh ada nggak sih Pak? Perbedaan signifikan? Iya, antara IT di Jepang dan IT di Indonesia. Mungkin Indonesia masih agak sedikit beratkan ya bandingkan Jepang. Iya. Especially like Jepang kan sekarang masalahnya turun populasinya. Oh iya betul. Iya. Terus aging issue. Jadi manusia-manusianya di sana itu tua kayak gitu. So we lack of the people kayak gitu kan, worker gitu kan. Jadi mau atau enggak kita harus pakai teknologi. Kita harus cari cara efisien, efektif kayak gitu kan. So we have so many kayak robot-robot. Kalau kamu lihat kertanya atau di restorannya, hotelnya di sana banyak robot-robot. Sudah digitalisasi, automation kayak gitu kan. Itu karena masyarakatnya kayak gitu. So we need to use that. Indonesia kan, I'm sorry to say tapi still so many human. Iya, of Terus course, iya. banyak orang harus cari kerja. Iya. Nah karena itu labor cost juga masih rendah kan. Kalau buat satu robot kan mahal. Iya. Tapi itu mahal tapi gaji Jepang juga mahal. So masih seimbang kayak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia not really needs of like robot or something a new technology kayak gitu ya. AI juga lumayan mahal kayak gitu kan. Ya, but for me
now the technology is not only replacing the human, but we need to work together kayak gitu Oke, kan. iya betul. So we can leverage our ability, we can make something more wow, we can solve the society issue with the technology. So yeah, for me Indonesian people also really need to push the technology sih menurut saya. Sih, betul. Tapi kan kalau misalkan di Jepang itu dia pakai robot karena emang sudah kekurangan sumber daya manusianya ya bisa dibilang. Tapi sangat kan kurang. Indonesia tuh kan sumber dayanya banyak. Gitu. Kalau misalkan kita tambahin robot, menurut Bapak gimana? Apakah nanti karena kan ada pro dan kontra. Kalau misalkan pakai robot nanti gimana nih sumber daya manusianya nanti pada nganggur gitu. Iya. Menurut Bapak itu gimana? Jadi menurut saya itu tergantung needs of the society ya. Oh iya sih betul. Kita nggak usah ganti semua manusia ke robot. Tapi contohnya nih ada tempat-tempat yang sangat bahaya. Contohnya kemarin Jepang ada apa namanya nuclear electric plantnya, kayak gitu kan. Itu tempatnya sangat bahaya. Manusianya nggak bisa masuk. Sana, iya betul. Atau contoh lain kayak antena yang tinggi PLN itu juga sangat bahaya. Iya. Orangnya ada yang meninggal juga. Iya. Itu kenapa harus pakai manusia? Kayak gitu kan? Dia tetap harus involving manusia lah, involving humans lah. Gitu. So something that we can replace to robot, yeah we can use robot. Tapi something better to use human. Itu better use human. Human also have a good power ya. Iya betul. Agree. Seperti itu. Oke, for the next question ya Pak. Dari sudut pandang Bapak nih, gimana perkembangan teknologi di Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? Iya. Apakah udah bisa semaju Jepang kah? Semaju Jepang? Semoga bisa. Semoga bisa karena saya ajar teknologiku. Iya, Indonesia. That's right. Ya, seperti itu ya. Ya memang bisa banget. Kan dulu kan pas saya datang nggak ada Gojek, nggak ada Tokopedia. Ada tapi nggak ada yang pakai. Gitu. Sekarang gimana? Zaman kalian pakai nggak? Pakai banget. Pakai banget kan? Everybody use technology. So the technology already blend with our lifestyle kan. Jadi pasti Indonesia juga sudah maju lah, digitalisasi masyarakat itu sudah terjadi. Jadi makin mulai digitalize lah ya. Semua harus digitalize menurut saya. Not only perusahaan IT, tapi semua perusahaan, pemerintah, sekolah harus pakai teknologi menurut saya. Yes, betul. Karena teknologi juga memudahkan ya Pak ya. Yes. Kita bisa maju dengan teknologi seperti itu. Right, betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini aku pengen tahu Bapak lebih suka Indonesia atau Jepang? From any perspective aja, dari berbagai aspek deh. Dari aspek apa? Bebas terserah. Aspek makanan kah? Ya, up to you. Aspek apa? To be honest, I prefer Indonesia ya sekarang. Okay, why? Because I like you guys. I mean the Indonesian people very nice, friendly, and then sangat inilah. I feel very comfortable in this country. Kalau Jepang, of course it's my country, but something we lost gitu loh. Jepang kan sudah berkembang banget, nanti itu kayak buat very kompetitif. Kita bandingkan orang sama orang. Kamu kerja di mana? Kamu punya apa? Kayak gitu kan. So, I mean, the economy grows, but we lost something human, touch, gitu kan. After I moved to Indonesia, I realized, wow, this kind of like teman-teman Indonesia, kopi-kopi terus, obrol-obrol terus. I cannot find that kind of, like good relax moment in Japan gitu loh. Berarti Indonesia tuh lebih kekeluargaannya ya. Keluarga pun, to be honest, I'm not really close with my
parents, Iya, my brother, sister. Tapi Indonesia kan keluarganya besar, Iya, terus iya, semua betul. bantu-bantu ijazah kayak Iya. gitu. Ada plus minus lah, tapi ya that's the good point of Indonesia. So you like Indonesia more lah ya? Ya. Ya. Oke. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Apa rencana dan harapan Bapak dalam 10 tahun ke depan untuk Time Door Indonesia? Time Door Indonesia. Oke. Sekarang Time Door kan ada bisnis pembuatan sistem, misalnya aplikasi website, kayak gitu. Terus kita ajarkan teknologi, digital literacy untuk anak-anak kayak gitu kan. Terus sekarang kita buat usaha baru itu lembaga pekerjaan kerja. Iya. Jadi kita ajarkan bahasa Jepang, budaya Jepang, disiplin Jepang ke anak-anak Indonesia yang ingin kerja di Jepang kayak gitu. So what I want is we develop the digital expert Oke. of Indonesia, global digital expert. Terus saya kasih kesempatan mereka kerja di Jepang. Oke. Not only Japan is okay ya, Iya, US, iya, UK, Singapore, Australia okay, tapi ya my country is Fokus, Japan, so iya. I can make more opportunity to Japan kayak gitu kan. Menurut saya, someone change the country or society itu Shitator tahu kura-kura. Iya. Kura-kura kan lahir nih, pindah ke pulau luar, Iya. tapi mereka kembali. Heeh. Seperti Pak Nadiem, Oh Pak ya. Gita Oke, Wirjawan, oke, iya. Bu Suryani, siapa. Mereka kan Shitator. Jadi posisi saya ingin membuat sumber daya manusia Indonesia kuat, teknologi Indonesia kuat. Terus buat superhero Indonesia, mereka berkembang di luar negeri, kembalilah Ke Indonesia. ya, atau menjadi jembatan antara Jepang dan Indonesia. Terus let's us make many business together. Let us improve the society together. That kind of vision is my vision of this company. Oh, mulia sekali ya, Pak. Makasih. Oh my god, I really like it. Aku nggak tahu kalau misalkan kayak the reasons why you bikin LPK itu, aku nggak tahu kalau misalkan alasannya karena itu. Gitu. Ya, alasannya Indonesia kan banyak Iya. manusia kan. Mereka kan cari-cari kerja. Gimana Iya, ya saya betul, bisa iya. kerja? Jepang kan nggak ada manusia. Iya, oh iya. Oh. Siapa bisa bantu That's kita brilliant. kayak gitu kan? Iya. So we can brand the the issue, and then we can help each other kayak gitu bang ya. Iya. Oke, lebih kerjasama antara dua negara gitu ya. Ya, hopefully. Oke. Sekarang kan Bapak nih ngobrol sama aku as a Gen Z ya Pak ya? Iya, Gen Z. Umur berapa nih kamu? 21. 21. Waduh, 21. Dan aku pengen tahu nih your opinion about Gen Z in general ya Pak. Kayak pengen tahu gitu. Pengen tahu. Ya. Katanya Gen Z itu sekarang apa masalahnya? Malas gitu kah atau apa? Tergantung ya Bapak. Tergantung. Saya nggak terlalu tahu. Kontroversialnya Gen Z itu apa? Malas, nggak kerja atau apa gitu apa? Ya malas dan lemah katanya ya. Oh, Kalau malas aku dan lihat di lemah. TikTok sih kayak lemah, Gen Z itu lemah gitu. Kamu malas nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. I mean like you can judge me gitu. I cannot judge myself gitu loh. Menurut saya Nadia kan nggak malas ya. To be honest, saya lebih malas loh pas saya Why? kecil. Saya kan sorry, but I was bit naughty kids ya. Jadi malamnya keluar, terus apa. Sorry, I cannot say to the video, tapi ya anak-anak agak sedikit naughty lah ya pas saya kecil. Terus saya juga di kuliah gimana? Tidur. Mabuk apa. So I was also lazy. I want to say to the bapak-bapak, ibu-ibu tua-tua, generasi itu tua, kalian juga malas loh sebelumnya kayak gitu ya. Sebetulnya emang malas itu emang udah dari awal juga. Ya, everybody say that everybody the old generation kritik untuk generasi muda menurut saya. Ya. Jadi malas atau enggak? Ya semua manusia malas. Saya lihat di kafe,
how many old people sleep or main game di cafe? Sama loh kalian juga, menurut Jadi saya. bukan hanya Gen Z lah ya. Gak hanya Gen Z, tapi Gen Z kan belum ada kayak, oh I want to do this, I want to fight for this. Itu kan young people generally not so many people have that one. But once you found like, okay I want to fight for this, ya pasti kamu juga bisa kerja keras kan. Gen Z itu lebih tepatnya belum ada ambisinya ya. Iya, tapi kalau bisa coba carilah ambisi passionnya kalian itu Passionnya, iya. apa kayak Iya, gitu. iya. Ada nggak Pak? Passion aku Hmm. ada nggak mau dikasih tahu ya? Nah itu masalah Gen Z-nya. Jadi masalahnya nggak malas, masalahnya kamu nggak punya Masih belum. passion yang kamu bisa fight. Passion yang aku nggak mau tidur, aku mau selesai ini, aku mau belajar ini. Itu kamu harus cari kayak gitu. Iya, iya. Berarti kalau kayak gitu, saya mau pesan dari Bapak untuk Gen Z apa? Pesan Gen Z. Iya, pesan untuk Gen Z. Ya, jadi abaikan aja tua-tuanya. Oke. Orang tuanya kalian sama zaman sekarang itu sudah beda kayak gitu. Orang tuanya pas mereka kecil nggak ada HP, nggak ada laptop, mereka nggak bisa belajar teknologi. Common sense-nya sudah berubah. Success story yang mereka buat dan success story yang kalian bisa buat itu beda. So pas ya of course bimbingan dari tua-tua listen, tapi no 100% trust. You have to find your goal, your answer by yourself kayak gitu. Nah paling penting kamu mau apa? Passion kamu apa? Cita-cita kamu apa? And then if you fight for that, itu saja. If you cannot find, then at least pindah, do kayak gitu. Daripada kamu TikTok terus. Dalam TikTok nggak ada cita-cita loh. Jadi TikToker saja ya. Tapi kan kamu nggak ganti Nintendo, belajar apa, pergi apa, itu kamu bisa cari loh cita-citanya kamu. That's the money pesan. Bisa, pokoknya yang penting cari-cari dulu passion kamu di mana, dan habis itu kalau kamu sudah mendapatkan itu lakukan gitu ya. Iya. Iya. Oke. Jadi nggak semua Gen Z itu malas ya Pak ya? Semua manusia malas, bagi saya. Semua manusia malas. Tapi kita menjadi malas atau keras itu kita ada something we target. Itu buat orangnya lebih keras kayak gitu. So kamu juga cari. Oke. Bukan cuma aku tapi apa ya? Ya, semuanya. untuk semuanya Gen Z. Terima kasih banyak Pak Yutaka Terima kasih juga, atas waktu Nadia. dan kesempatannya. Semoga nggak kapok ya Pak ya. Amin, Dikepoin amin. sama Gen Z. Bagus, kepo is good. Kepo is Iya, good to kepo. to get your new inspiration. Iya. Makasih banyak ya Pak ya atas waktunya, dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, and see you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Arigatou.